sangat jauh sekali, bagaikan langit dan bumi. Saya nggak tahu kenapa ini bisa terjadi seperti itu di Indonesia. Bagaikan langit dan bumi. Kalau sudah bagaikan langit dan bumi, jelas-jelas perbedaannya sangat jauh sekali ya. Bukan dekat. Pajak kendaraan Indonesia versus Malaysia. Di Indonesia bayar pajak kendaraan lebih mahal. Lah kok bisa bayar lebih mahal tapi jalanannya masih berlubang-lubang? Ini cerita kenyataan ya, dan saya mewakili rakyat jelata untuk bersuara. Jadi jangan ada yang tersinggung. Kalau mungkin di antara kalian ada juga yang sebagai pemimpin, harap-harap didengarkan jeritan suara rakyat jelata seperti saya. Sedangkan pajak di Malaysia lebih murah, tapi jalanannya lebih mulus. Lah kok bisa? Ya bisalah. Di Malaysia kan untuk biaya jalanan, untuk biaya aspalnya benar-benar tersalurkan. Lah kalau di Indonesia, Bang, kita berpikir positif ya. Mudah-mudahan dananya tidak dikorupsi. Tapi saya juga kurang yakin ya. Di Indonesia ini soal dana pembangunan itulah yang sering rawan korupsi. Makanya banyak jalan-jalan yang berlubang-lubang. Konon katanya jalan yang berlubang-lubang ini adalah cara terjitu untuk para pengendara supaya tidak laju-laju. Kalau di Malaysia jalanannya lebih mulus, pajaknya lebih murah. Dan di video kali ini saya akan mereaction daripada orang Indonesia yang mengeluhkan bayar pajak kendaraan Malaysia lebih murah, sedangkan di Indonesia lebih mahal. Jom kita reaction videonya. Di sini bisa dilihat kapasitas engine 150 cc ke bawah. Ini percuma. Percuma itu gratis. Siapapun yang memiliki sepeda motor 150 cc ke bawah itu gratis, tidak ada pajaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, dari awal tadi sudah ngoceh-ngoceh, sekarang kok pembukaan? Iya, buat sahabatku jangan tegang-tegang. Jangan dibikin sampai ke urat ya, karena ini adalah video sebagai informasi serta bentuk ungkapan saya sebagai rakyat jelata untuk ya juga tentunya mengkritik toh, ya kan? Saya kan juga ikut bayar pajak, tapi kalau jalanannya masih berlubang-lubang, tidak dibangun dan tidak disalurkan dananya, justru rakyat jelata juga kecewa. Jangan mentang-mentang sebagai pemimpin terus mau seenaknya saja, ya nggak boleh, ya kan? Rakyat jelata kendaraannya biasa, pemimpinnya ya harus kereta mewah, kira-kira seperti itu ya. Jadi video ini hanya sebagai bentuk hiburan dan informasi. Nah, di video kali ini saya akan mereaction salah satu ungkapan dari warga negara Indonesia yang bercerita tentang pajak di Malaysia lebih murah, sedangkan di Indonesia benar-benar sangat mahal. Tentunya ini perbedaan yang sangat jauh sekali, bagaikan langit dan bumi. Jom kita reaction videonya. Semoga video ini bisa memberi manfaat untuk sahabatku semua, dan semoga video ini juga bisa memberi informasi kepada sahabatku semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Bagaikan langit dan bumi, itu adalah judul yang tepat pada video yang saya buat kali ini. Kenapa? Pajak kendaraan di Indonesia dengan pajak kendaraan di Malaysia itu berbanding terbalik 180 derajat. Di Indonesia pajak kendaraan begitu mahal, tapi tidak begitu di Malaysia. Berapa sih pajak kendaraan atau cukai kendaraan di Malaysia? Oke, kita lihat pertama di sini. Kadar cukai jalan bagi motosikal, sepeda motor kalau di Indonesia. Di sini bisa dilihat kapasitas engine 150 cc ke bawah. Ini percuma. Percuma itu gratis. Siapapun yang memiliki sepeda motor 150 cc ke bawah itu gratis,
tidak ada pajaknya. Kalau disebutkan di situ ada Rp2, mungkin itu biaya administrasi. Orang yang bekerja untuk mencetak cukai jalannya itu mungkin yang dikenakan Rp2 saja. Dan saya pikir itu lebih murah dari teh botol di Indonesia. Wow, Malaysia murah banget kan? Bagaimana pajak motor 150 cc di Indonesia? Kita bisa lihat di sini. Menghitung pajak motor. Oke. Rumus penghitungan pajak adalah NJKB dikalikan persentase tarif pajak progresif. Jika kendaraan Anda kebetulan adalah Yamaha NMAX dan merupakan kepemilikan pertama, maka besaran PKB adalah 2%. Jadi 2% dikali harga motor Yamaha NMAX yang dalam kiraan 23.900.000 itu adalah 478.000. Kalau di sini Rp110, mungkin kisaran itu ya di sini. Tapi di sini saya memiliki motor sejenis sama-sama 150 cc yaitu Honda Vario. Dan di situ memang ditulis di cukai jalannya itu hanya Rp2. Jadi perbandingan ini sangat jauh. Di sini kosong, free, tanpa bayar pajak. Untuk yang motor 150 cc ke bawah, di Indonesia bayar Rp478.000. Oke, kita lihat ke pajak yang berikutnya. 151 cc hingga 200 cc ini dikenakan pajak Rp30. Ini setara uang Indonesia 100.000, 110.000 Malaysia, mungkin segitu ya. Untuk 201 cc hingga 250 cc ini hanya Rp50. Di Indonesia sepertinya pajak kendaraan itu diambil dari harganya dan harga pajaknya 2%. Itu di sana mahal sekali. Bisa saya contohkan pajak kendaraan saya yang di Indonesia. Kita buka cek PKB online. Kita cek di sini. Kemudian kita masukkan nomornya M1619VJ. Ini kendaraan saya yang di Indonesia. Kita masukkan captcha-nya dulu, kemudian cari. Oke, ini sudah ketemu. Nomor polisinya M1619VJ. Warna putih, minibus, model minibus, merek Honda, tipe BRV 1.5 eCVT CKD. Tahun buat 2017. Masa pajak tanggal 6 bulan 4 2020. Tinggal masa STNK tanggal 6 bulan 4 2022. Ini berapa sih pajaknya di sini? Biaya pajak tenul tahunan PKB 3.150.000. Progresif kosong. SWD KLLJ Rp143.000. Parkir berlanggan 40.000. Ini parkir berlanggan untuk apa ya? Parkir berlanggan. Saya nggak ngerti. Soalnya saya kalau kemana-mana, nggak sampai jarak 50 meter kena parkir lagi. Total jumlah 3.333.000. Cetak STNK 200.000. Cetak TNKB 100.000. Jadi administrasinya di sini sudah 200.000 dengan 100.000. Biaya administrasinya saja sudah begitu mahal. Nanti saya telepon balik, balik ya. Oh, baru mau angkat telepon abangnya. Kemudian di sini ada biaya tambahan apabila akan balik nama. BPKB 375.000. Oh, ini kalau akan balik nama. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat totalnya di sini. Oh, ini biaya cetak STNK per 5 tahun. Tambahan biaya penul 5 tahunan. Cetak STNK 200.000. Cetak TNKB 100.000. TNKB ini mungkin tanda nomor kendaraan bermotor ya. Itu plat nomor mungkin ya. STNK, surat tanda nomor kendaraan. Oh ya benar. Semua berbeda ya di sini.
STNK di sini, kalau untuk kendaraan roda 4 di sini ditempel di cermin. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 itu bentuknya kecil, kita taruh di dompet bisa, tapi biasanya itu digandeng ke kunci sepeda motornya. Jadi untuk kendaraan dengan kapasitas 1500 cc di Indonesia itu pajaknya per tahun 3.333.000. Itu untuk kendaraan yang saya contohkan di kendaraan saya ya, BRV tahun 2017. Kemudian di sini berapa pajak kendaraan untuk 1500 cc? Di sini kadar cukai bagi kereta persendirian dengan kapasitas mesin 1400 cc hingga 1600 cc itu cukai jalannya 90 ringgit. 90 ringgit kalau ditukar ke rupiah itu sekitar tidak sampai 300.000. Di Indonesia 1500 cc cukai jalannya yang saya contohkan pada mobil saya 3.330.000. Di Malaysia cuman 90 ringgit. Kalau dirupiahkan itu paling tinggi 300.000 rupiah. Itu bandingannya berapa? Sangat jauh sekali. Bagaikan langit dan bumi. Saya nggak tahu kenapa ini bisa terjadi seperti itu di Indonesia. Pajak kendaraan begitu mahal, tapi jalannya begitu kecil, rusak di sana sini. Betul, Mas. Aduh, saya nggak bisa ngomong lah. Sekarang di Surabaya sudah ada tol ke Jombang, itu saya mungkin sudah oke lah sedikit ya. Dulu sebelum ada tol, saya contohkan perjalanan dari Surabaya ke Jombang yang jaraknya itu saya lihat kalau saya mau balik ke Surabaya di Mojo Agung, sebelum sampai ke Mojo Agung di sana ditulis Surabaya 56 kilo. Itu jalan 56 kilo di Jombang ke Surabaya itu saya tempuh 3 jam, itu paling cepat. Itu saya sudah setengah mati motong semua kendaraan yang ada di depan saya. Tapi di sini 3 jam itu saya boleh sampai kemana? Saya boleh sampai ke Johor, jaraknya 350 km. Sedangkan di Indonesia dengan jarak tempuh 56 km dari Jombang ke Surabaya itu 3 jam juga. Makan waktu, makan masa. Jadi kalau ada orang sakit, perlu penanganan cepat, mau pergi ke hospital, mau pergi ke rumah sakit, itu mungkinlah mati di tengah jalan. Jadi untuk pemerintahan di Indonesia tolong ini dipikirkan. Yang suka protes, jangan selalu protes, kecuali punya program yang lebih bagus untuk memajukan negara Indonesia. Isu-isu yang tidak penting itu jangan dibahas. Jadi pakai minda, pakai pikiran. Sekian dulu video kali ini seputar Indonesia Malaysia. Nah, itulah ungkapan daripada warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia yang melihat perbedaan sangat jauh bagaikan langit dan bumi. Bayar pajak kendaraan di Indonesia versus di Malaysia. Bahkan untuk motor saja itu free ya, percuma, tidak bayar. Namun kalau di Indonesia untuk motor yang 125 cc ini bayarnya 400.000 atau 100 ringgit 10 ya, atau 110 ringgit atau 110 ringgit. Nah, untuk kendaraan roda 4 yang berkapasitas 1500 cc bayarnya 1000 ringgit. Wow, mahal banget ya. Kalau di Malaysia cuma 90 ringgit. Perbedaan yang sangat jauh. Tapi kenapa aneh dan nyata jalanannya lebih mulus di Malaysia? Semoga pemerintah mendengarkan jeritan luahan rakyat jelata dan semoga ada perbaikan ke depannya. Dananya jangan dikorupsi. Korupsi kok terus-terusan. Biasanya dana dari atasan sudah cair, tapi kadang-kadang hilang entah kemana, ditelan alam. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan. Dan barangkali ada yang melihat video ini, barangkali ada pemimpin, salah satu yang memimpin di Indonesia. Coba pikirkan, renungkan. Jangan main egonya sendiri. Pikirkan rakyat jelata. Pikirkan
rakyat yang ada di bawah. Tanpa rakyat, kalian bukan siapa-siapa. Kira-kira seperti itu ya. Oke, buat sahabatku, cukup sampai di sini. Itulah perbedaan pajak kendaraan Indonesia versus kendaraan Malaysia, bagaikan langit dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka dengan video ini silahkan dong tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, bagikan ke teman-teman Anda. Yang sudi menonton video ini saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga barokah dan dipermudahkan segala urusannya dan lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin.